Oke, welcome to answer your question. Setiap hari Minggu kita ada jawab-jawab pertanyaan Anda, jadi jangan lupa untuk komentar untuk kita bahas di video selanjutnya. Dari Mas Kamal, Mas Tama, maksudnya candle yang bagus itu menembus harus candle yang tidak breakout, apa ada ketentuannya sendiri? Maksudnya mungkin breakout. Oke, saya contohkan di USD JPY ya. Sekarang harga sedang ada konsolidasi kecil di sini. Kemudian candle seperti apa yang baik untuk konfirmasi? Konfirmasi apa? Konfirmasi mau kemana sebenarnya harganya ini? Karena kalau dia break ke bawah, kemungkinan akan lanjut ke bawah. Kalau dia break ke atas, kemungkinan bakalan lanjut ke atas. Jadi kita tunggu konfirmasinya, candle seperti apa. Yang pertama bisa candle, candle panjang seperti ini, harus bodinya. Kalau cuma ekor saja dia turun kemudian naik, hanya ekor saja yang ke break, itu bukan break yang baik. Jadi harus candle yang panjang seperti ini. Atau saya contohkan saja lagi seperti ini, kalian bisa hitung ketika dia break bagus bodinya 1, 2, 3 candle setelah break. Kalau warnanya sama, kemungkinan akan ada kelanjutan. Kalau warnanya berbeda, contoh ini putih kemudian hitam, hati-hati karena biasanya akan ada koreksi atau kembalikan terlebih dahulu. Jadi kayak gitu, itu cara lihatnya. Putra FX, Mas Tama, saya mau tanya, kalau entry buy dan sell bersamaan tapi dengan dua akun saat NFP itu gimana menurut Mas Tama? Memang strategi itu macam-macam ya, nggak bisa kayak kita harus satu strategi, itu nggak bisa. Tiap orang punya strateginya masing-masing. Kalau buy dan sell secara langsung itu ada yang seperti itu, saya tunjukin. NFP kemarin itu tanggal 5 Mei, berarti kita lihat ke belakang tanggal 5 Mei. 5 Mei ini pergerakan yang signifikan di sini. Kita hilangkan. Oke, signifikan di sini. Biasanya orang-orang itu kalau mau NFP yang baik masuk ke time frame lumayan kecil, itu dimana kemungkinan akan ada konsolidasi di sana. Konsolidasi lumayan gede atau biasanya ada support yang bisa kita tarik. Contoh ini ada area support sini, kemudian di sini juga ada area resisten nih, agak lumayan kuat, bisa jadi seperti ini. Kemudian mereka ngapain? Mereka sell dan buy secara langsung. Oke, stop lossnya di atas ini karena kalau dia break dia bakalan terkena stop loss, tapi yang satunya masih jalan posisinya. Kalau dia break ke bawah terkena stop loss yang buy posisi, tapi yang sell posisi tetap jalan, bisa. Atau yang lebih baik lagi pakai sell stop atau buy stop, itu juga lebih baik lagi daripada buy dan sell secara bersamaan. Karena biasanya kalau NFP, kalau bisa lihat pergerakannya itu langsung signifikan, turunnya itu dalam banget. Ini waktu NFP itu 730 langsung signifikan. Jadi yang stop loss kalau kita pakai sell stopnya terkena, langsung dia profit turun, kita close posisi. Oke, dari saya sendiri, salam dari Malaysia. Salam, apa kabar Bang? Saya mau tanya, trading di APK IQ option itu apa sama dengan forex? Soalnya gua pakai Android, Bang. Siap. Oke, IQ option itu kita cek iqoption.com. Nah, ini dia. Oke, kita coba forex. Oh, CFD. Kalau kalian lihat ada namanya CFD, contract for different, atau yang biasanya kita bilang future, atau yang ada leverage-nya, pokoknya macam-macam namanya. Itu yang biasa kita tradingkan juga. Jadi IQ option di sini itu juga broker untuk trading forex future. Jadi gitu. Kelihatannya menarik. Ketika kalian scroll, kelihatannya ada yang menarik, yaitu risk management, ada persentase dan dolar. Ketika plus 20% dia close, atau berapa dolar dia akan rugi. Kelihatannya sudah mulai banyak broker yang menerapkan seperti ini, karena kita bahas lumayan dalam kemarin. Karena ini fitur yang agak lumayan, risk managementnya bisa keatur nanti. Sayang sekali belum teregulasi di Indonesia. Semoga kedepannya bakalan teregulasi ya. Dari Evan Ramadan, Bang, kalau ada berita ganda yang sekali keluar ada 3 biji, bagaimana cara bacanya? Kalau ada yang 3 biji, contoh ini sama kan, ada US dollar 3 biji. Ini gimana? Kita bisa lihat prediksinya aja. Prediksinya ini kan belum keluar biasanya. Jadi prediksinya 0,3 ke 0,3. Berarti pergerakannya itu netral. Kemudian dari 165 ke 181 signifikan untuk kenaikannya. Kemudian dari 3,5 ke 3,6 akan ada kenaikan tapi sedikit. Berarti dari sini yang pertama netral, yang kedua kenaikan signifikan, yang ketiga kenaikan juga tapi tidak signifikan. Berarti gimana? Berarti nanti ketika jam 7.30 bakalan ada kenaikan gitu. Jadi dirangkum untuk dari 3 itu dirangkum gimana nanti kelanjutannya. Contoh kalau agak berbeda, jadi contoh di CAD ini ada 2, yang satu ada penurunan, yang satu prediksinya akan ada kenaikan, tapi penurunannya yang di atas itu lebih signifikan daripada kenaikannya. Jadi kemungkinan nanti ada penurunan drastis,
kemudian kenaikan sedikit. Jadi seperti itu. Semoga membantu. Dari Muhidun, Bang mau tanya apakah copy trade aman, fasilitas copy trade yang recommended tahu nggak Bang? Sebenarnya aman-aman aja. Jadi copy trade itu boleh aja. Tapi yang saya nggak suka kebanyakan orang mau trading tetapi cari gampangnya. Kayak copy trade kayak gini, cari gampangnya. Pokoknya saya taruh, kemudian kita dapat uang segini. Itu saya kurang setuju karena mereka nggak belajar dulu. Karena untuk masuk ke trading atau masuk ke sebuah bisnis itu kita harus belajar terlebih dahulu. Yang jelas belajar dulu. Kalau udah tahu seluk beluknya detail, kalian mau copy trade, mau sinyal, mau apa terserah. Yang penting belajar dulu. Banyak kan orang enggak, intinya pokoknya uang segini bisa dapat berapa. Itu mindset yang kurang bagus menurut saya. Jadi mending pelajari seluk beluknya terlebih dahulu. Kalau sudah tinggal cari itu yang cocok, gimana mau copy trade, sinyal, trading sendiri, robot, terserah. Oke, dari Yuli Vidianto, untuk trader yang masih profesi sebagai karyawan, apakah ideal untuk mempersiapkan dan dana pensiun dengan kompon di forex? Misalkan setiap bulan top up rutin IDR 10% dari nilai gaji UMR. Trading santai dengan 3% setiap bulan jika profit di compounding terus tanpa WD. Jawabannya adalah tergantung profil resikonya Bapak. Contoh UMR kita menjadi 3 juta ya, contoh 10%-nya berapa? 300.000. Kemudian dari sini katakanlah 10% juga buat zakat atau sedekah juga tambahin. Kemudian masih ada 70 di sini ada 20% yaitu 600.000 ini bisa buat dana darurat atau bisa buat bayar hutang dulu kalau masih punya hutang. Kemudian yang 50% 1,5 juta ini untuk hidup. Jadi separuh sendiri dari gaji itu untuk hidup. Bisa dibolak-balik. Yang di sini yang paling penting dana darurat harus ada dulu. Kemudian pengeluaran apakah cukup? Misalkan sudah cukup, compounding dari forex 300.000 per bulan, taruh pakai akun sen, pastiin kalau cuma 300.000. Kemudian untungnya biasanya itu 5% dari sini, jadi cuma untung 15.000 per bulan. Misalkan gajinya 3 juta, berarti dapat compounding dari forex 5% per bulan atau sekitar 15.000 dapatnya. Itu gimana? Ya nggak apa-apa dan bakalan lama. Bapak mindsetnya harus bener kuat banget ini. Karena terkadang orang ketika dapat sedikit seperti ini dia udah males, resikonya gede, dananya hilang. Jadi dana pensiunnya malah hilang di sana. Jadi hati-hati, bener hati-hati. Mindsetnya dibenerin dulu, mungkin ditabung dulu juga nggak apa-apa. Oke, dari Dimas Juhara, modal 100.000 juga bisa kok jadi 10 juta. Modal 100.000 jadi 1 miliar pun juga bisa. Di trading itu memang untuk penghasilan itu unlimited. Tapi kita juga berpikiran resikonya bagaimana. Kita jangan berpikiran selalu untungnya berapa, enggak. Tapi kita harus berpikiran, oke, ketika saya resiko segini, berarti saya akan kehilangan segini nih nanti. Kuat apa enggak saya nih? Nah, kayak gitu. Banyak orang yang dia pinjam di bank buat trading. Nah, gara-gara kayak gini nih, orang di sana lo bisa 100.000 jadi 10 juta. Berarti kalau uang 100 juta ini bisa jadi berapa? Nah, kan gitu. Padahal nggak tahu kalau resikonya itu gede banget. Jadi 100 juta hilang. Ketika dia masuk di trading, 100 jutanya itu hilang, bingung dia. Pemikirannya udah bingung. Wah, ini trading nggak bagus nih, gini. Saya kelilit utang dan lain-lain. Itulah kenapa saya nggak begitu suka ketika ada segelintir influencer atau orang yang memberikan motivasi untuk profit yang muluk-muluk. Saya nggak suka. Takutnya seperti itu. Takut banget. Oke, itu dari saya. See you next video. Bye-bye.